Hai, namaku Aurora, Sang Ratu Es dari Northern Vale. Aku akan menceritakan kisahku yang dingin, sepi, seperti es, tak mencair-mencair. Dulu, aku hanya seorang anak yang sakit-sakitan. Nafasku berat, tubuhku lemah, dan setiap musim dingin selalu terasa seperti hukuman. Tapi, aku dicintai. Ibuku, dia satu-satunya yang memelukku tanpa takut tertular kelemahanku. Dia bilang, aku seperti salju pertama, rapuh, indah, dan selalu membuatnya ingin menangis bahagia. Aku dan ibuku tinggal di sebuah desa di kaki gunung es bernama Queen's Peak. Queen's Peak adalah gunung es abadi yang tidak pernah mencair. Banyak misteri terkandung di dalamnya. Gunung itu seperti hidup dan memiliki kesadaran. Itu yang mereka, para penduduk desa, percaya. Mereka menyembah gunung itu sebagai dewa. Setiap 10 tahun sekali, penduduk desa mengadakan sebuah ritual persembahan untuk Queen's Peak, yaitu memberikan tumbal seorang gadis desa untuk dibekukan di puncak gunung. Saat itulah gunung ini membuka jalannya. Selama 1 hari penuh, es mencair, dan penduduk bisa mengantarkan tumbal ke altar persembahan di puncak. Aku dipilih, karena aku gadis yang sakit-sakitan. Karena aku dianggap layak ditumbalkan. Hari itu begitu sunyi, tak ada tangis, tak ada pelukan terakhir. Ibuku ditahan, tidak boleh mengantar, karena mereka menganggap ibuku penghalang, menghambat ritual. 3 orang penduduk berbadan besar mengantarku naik. Salah satu dari mereka menggendongku. Mereka tahu aku tidak bisa berjalan. Kami berangkat pagi buta, dan menjelang sore, sampailah kami di puncak. Aku ditinggalkan begitu saja, tanpa diikat. Karena mereka tahu, aku tak mungkin kabur dalam kondisi selemah ini. Hingga tengah malam tiba, gunung langsung dipenuhi kristal es, melahap tanah, udara, dan air di sekitarnya. Aku menengadah ke langit. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya biru yang tenang. Aku tersenyum, kristal es tumbuh di sekitarku. Tapi bukan menelan, melainkan melindungi. Tubuhku menyatu dengan gunung ini. Aku tidak mati, aku tertidur, dan dalam tidurku, aku bermimpi. Ada bisikan, suaranya asing namun akrab, menggumam di telingaku. Akhirnya, yang kucari-cari tiba juga, Sang Ratu. Hah? Suara itu menyebutku ratu? Ratu dengan tubuh kecilmu, kau tidak bisa menampung kekuatan magikmu. Silakan ambil tubuhku, yang mulia Ratu. Kekuatanku menyatu dengan Queen's Peak dan mengubah segalanya. Dulu, Northern Vale adalah daratan hijau. Kini, hanya ada salju. Dulu, laut tempat kami bermain adalah pantai yang hangat. Kini, menjadi frozen sea. Aku tertidur begitu lama di dalam kristal es. Pada tahun ke-1000, sesuatu terjadi. Queen's Peak mencair seperti hari pertama aku diantar ke altar. Kristal es yang menyelimuti tubuhku pun mencair. Tubuhku bukan bocah lagi. Aku telah menjadi versi dewasa, dibalut gaun es dan rambut seputih salju. Melihat sekitar, hanya ada kesepian dan kesedihan. Mengingat momen terakhir, harus berpisah dengan ibu. Hari-hari kesendirianku berlalu, puluhan tahun. Sampai suatu hari, aku merasakan kehadiran seseorang. Ada manusia mencoba mendaki Queen's Peak. Seorang pria besar dan kekar. Meski badai es menggigit tulangnya, dia terus naik. Aku perhatikan dari jauh. Dari balik kabut es, aku melihatnya jatuh, tak sadarkan diri. Tubuhnya menggigil, nafasnya nyaris habis. Entah kenapa, aku peduli padanya. Aku gunakan kekuatanku,
kuturunkan suhu gunung agar dia membaik dalam tidurnya. Aku memegang pipinya, tubuhnya hangat, dan aku terus memandangi wajahnya. Hingga matanya bergerak, menandakan akan bangun. Aku langsung menghilang dari hadapannya. Dia tidak boleh tahu. Tapi hatiku yang selama ini beku untuk pertama kalinya merasa penasaran. Siapa namamu, manusia, yang berhasil mematahkan 1000 tahun kesendirianku? Dia sadar dari pingsannya, melirik, mencari. Dia seperti menyadari bahwa seseorang telah menolongnya. Dia berteriak. Ada orangkah di sini? Karena tak ada jawaban, dia melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Langkah demi langkah, aku amati dari jauh. Aku bantu menurunkan suhu sekitar tubuhnya agar ia bertahan. Tapi energi sihirku melemah. Aku melayang di atas, lalu terjatuh. Pingsan. Saat aku sadar, tubuhku hangat. Aku berada dalam pelukannya. Hal pertama yang kulihat adalah senyum di wajahnya. Dia tertidur, menjagaku. Aku hanya diam, terus memperhatikannya dalam keheningan. Tak ingin membangunkannya. Hingga akhirnya, dia membuka mata. Yang dia lihat pertama adalah wajahku. Kami saling menatap. Dia tersipu, memalingkan wajah. Maaf, aku lancang melihatmu terus. Ucapnya pelan. Aku hanya diam, masih dalam pelukannya. Tobias, namaku Tobias. Aurora, canggungku jawab. Kami saling diam, lalu dia mulai bertanya. Kenapa aku tinggal di gunung ini? Kenapa aku sendirian? Aku diam, menjawab semuanya dengan diam. Tapi dia tak berhenti. Dia bercerita tentang petualangan, tentang mimpinya menjadi ksatria terkuat agar bisa menikahi putri kerajaan. Aku hanya mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, setelah 1000 tahun, aku merasa hangat. Malam itu, aku tertidur di pangkuannya. Entah mengapa, tubuhku bergerak sendiri. Entah mengapa, aku merasa aman. Tobias, apa yang sebenarnya kau bawa bersamamu hingga aku bisa melupakan rasa dingin ini? Besoknya, dia ingin melanjutkan perjalanan. Aku ikut, berjalan di sampingnya. Tobias terus berbicara, entah kepada siapa. Kadang padaku, kadang kepada langit. Dia tertawa sendiri, menggoda angin, memanggil salju dengan nama-nama lucu. Aku hanya mengikuti. Diam dari belakang, langkahku mulai goyah. Energi sihirku habis. Aku terlalu sering menurunkan suhu agar dia bisa terus hidup. Tobias menyadarinya. Dia berhenti, menoleh, menatapku, dan tanpa sepatah kata pun, dia menggendongku. Dia mengangkatku seolah aku bukan beban, seolah aku pantas dibawa. Kami istirahat di lereng terakhir. Langit mulai cerah, dia duduk. Aku di pangkuannya, menatap wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum kecil. Dia melihat senyumku, lalu bersorak bahagia. Akhirnya, Putri Es bisa tersenyum. Aku malu, memalingkan wajah. Pipiku memerah. Aku menjauh dari pelukannya, lalu menoleh sedikit. Ternyata dia terus melihatku. Malu banget. Sumpah. Dia bangun, mengulurkan tangan. Ayo Tuan Putri, kita lanjutkan perjalanan. Tanpa menunggu persetujuan, dia menggendongku lagi. Langkah demi langkah, sampai akhirnya kami sampai di puncak. Dia menurunkanku, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menjerit senang, meneriakkan kemenangan pada dunia. Aku berhasil. Aku menaklukkan Queen's Peak. Aurora, kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sampai sejauh ini. Aku terdiam. Kenapa dia bilang begitu? Karena bersamamu,
Semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Kamu sumber cahaya semangatku, Aurora. Lalu, dia memelukku. Hangat, dalam. Aku bisa mendengar jantungnya berdetak, dan aku tak sadar air mataku jatuh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi saat itu, aku hanya tahu, aku tak ingin dia pergi. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, aku merasa hangat, bukan karena suhu, tapi karena kehadiran seseorang. Tobias menatapku, wajahnya bahagia, kakinya menggigil, tapi hatinya hangat. Aurora, I love you. Dia menciumku, perlahan, hangat. Lalu dia terdiam. Tubuhnya mulai memutih. Pipi merahnya menghilang. Tangannya membeku. Aku menjerit pelan. Tobias, aku memeluk tubuhnya. Terlambat. Aku baru sadar jika aku mencium seseorang dengan seluruh perasaanku, tubuhku akan membekukannya. Dia pingsan, beku, napasnya lambat, tapi masih ada. Aku tak sanggup melihatnya mati di hadapanku. Aku harus melepaskannya. Ini satu-satunya cara. Dengan kekuatan terakhirku, aku mengirim tubuhnya jauh ke kaki gunung di batas suhu yang bisa diterima manusia. Dalam satu pusaran salju, dia menghilang dari pelukanku, dari pandanganku. Aku berdiri sendiri di antara salju yang perlahan turun kembali. Aku memeluk diriku, masih bisa merasakan jejak ciumannya di bibirku. Tobias, aku tidak akan lupa. Karena untuk sekali dalam keabadianku, aku sempat merasa hidup. Dari kejauhan, aku melihatnya, terbaring di salju, perlahan terbangun. Dia sadar, dan langkah pertamanya adalah mencariku. Aurora, Aurora! Suara itu menggema, mengiris dadaku seperti pecahan es. Dia berlari ke arah lereng, mendaki kembali meski tubuhnya masih menggigil. Dia tidak tahu, semakin dekat dia ke puncak, semakin tubuhnya akan membeku. Aku bersembunyi dalam kabut salju, mengintip dari balik kabut putih yang memelukku erat. Aku melihatnya mencari, meneriakkan namaku. Aurora, kau di mana? Kumohon jangan pergi. Tanganku terulur, tapi tak pernah mencapai. Aku ingin memeluknya, tapi itu akan membunuhnya. Aku ingin berbicara, tapi itu akan membuatnya tinggal. Dan tinggal di sini artinya mati. Dia mencoba mendaki lagi, tapi aku coba usir memberinya sedikit badai agar menurunkan niatnya untuk mendaki lagi. Hingga akhirnya, duar, cahaya dari langit muncul menembus perutnya Tobias. Ternyata itu cahaya muncul dari pendaratan makhluk alien. Di situ aku murka, penuh amarah. Tobias, aku tak bisa mengendalikan emosi aku, lepas kendali. Ledakan es raksasa menyapu seluruh area. Sayangnya, alien itu kabur menggunakan portal. Jika aku tak bisa memilikimu dalam kehangatan, maka biarlah kau menemani dinginku. Aku memeluk tubuhnya yang membeku sudah tak bernyawa, lalu membawanya kembali ke Queen's Peak, ke tempat segalanya dimulai. Aku jadikan tubuhnya yang tak lagi bernyawa sebagai singgasanaku, agar aku tetap bisa merasakan kehangatan yang pernah ia beri. Meski kini ia telah membeku. Aku menyandarkan kepala ke dadanya. Meski beku, aku masih bisa merasakan sisa kehangatan itu. Aku menutup mata perlahan dan berbisik dan berkata, I love you too. Begitulah ceritaku. Terima kasih kepada penonton yang sudah mendengarkan kisahku. See you on the next video. Bye-bye. Ta, Q, 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 R, 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 R.